Jadi kalau menurut saya sih, kalau mau bisa pukul jauh itu anak kecil jangan sampai fokus di technical dulu. Bilang aja pukul sekencang mungkin. Biar mereka bisa develop muscle-nya. Kalau biasanya kita main langsung tancep sikat hole 1, sekarang beda. Main sama Denny Masri. Jadi kita driving dulu yuk. Ayo. Jangan-jangan Denny yang sebetulnya nggak driving langsung main aja. Biasa aku nggak driving. Buat apa? Dan jadi sebetulnya menurut Dani stretching tuh sepenting apa sih? Ya tergantung everybody's body sih. Buat aku sih, aku tahu kalau bisa stretching. Soalnya aku pernah ada problem pinggang. Jadi aku harus stretching hamstring, pinggang, glute, sama obliques-nya enak juga. Jadi biasa kalau turnamen sih aku pemanasan di locker room dulu, pakai band, pakai foam roller, pakai bola gitu semua. Biar bisa stretching dulu, terus di sini cuman ya yang benar dilihat stretching pakai stick gini biar ototnya bisa dipanjangin sedikit. Benar. Swing, soalnya kalau first swing nanti badannya krek-krek semua. Nggak, soalnya kan banyak banget nih teman-temannya datang ke driving range, langsung ambil driver, langsung sikat. Gitu kan. Itu tidak direkomendasikan seperti itu ya. Kalau misalnya belum pemanasan sebelumnya jangan. Nih, sini kamu. Ya. Ini orang-orang tua seperti ini, ya kan? Udah dibilangin, jangan langsung mukul. Ini pinggul ini udah tidak seluas itu lagi. Pemanasan lebih Nah, yang muda aja pemanasan dulu. Makin tua, pemanasan udah nggak perlu lagi. Yang penting banyak berdoa. Betul juga sih. Dan hari ini Denny bawa yardage book. Buat kalian yang belum tahu yardage book itu kurang lebih seperti apa, boleh dibuka Denny? Nah, pada dasarnya ini seperti peta ya. Jadi ada jarak-jaraknya. Jadi para pemain tuh bisa dapat guidance dari ini. Misalkan dari tee box ke sini 208 meter. Dari sini ke green berapa meter. Dan itu bisa ngebantu pemain banget ya. Iya, soalnya kan kita nggak bisa pakai kekeran. Jadi pakai buku. On the tee from Simpruk gitu. Botanical. Danny Masri. Set. Dan banyak yang nanya, ini putter apa sih Den model? Arm lock putter. Iya, jadi tetap taruh di sisi kiri tangan, push sampai tangan gini, terus cuman ini bahu aja yang goyang. Berarti secara ya logikanya itu lebih konsisten ya? Lebih konsisten. Ini udah berapa lama pakai? Ini kayak kan dulu kan mereka bisa pakai belly putter, bisa pakai yang chest putter. Tapi sekarang udah nggak bisa anchor. Jadi sekarang ini ya sebenarnya bukan anchor, soalnya cuman kena naruh aja ya. Nggak ada yang dipegang. So kalau menurut saya sih legal way of cheating sih sebenarnya. Tapi buat Denny sendiri itu membantu banget. Iya, bantu banget. Ini udah 1 tahun, terus I think putting statistik aku udah tambah bagus sih. Kita pin posisi kira-kira di sini. Nah, kita lihat garis-garis ini. Jadi ini slope lagi turun dari slope-nya kanan ke kiri. Berarti si gambar garis-garis ini tuh ngasih tahu konturnya nih ya? Iya, ini konturnya. Jadi kalau kita lihat pin posisi sama buku ini, putt aku harusnya kanan kiri sedikit. Nice birdie. Bener kanan ke kiri ya Den? Jadi aslinya bukunya bener ya? Bener. Kemarin kan gue buka pertanyaan di Instagram. Pertanyaan yang paling common adalah umur berapa Denny mulai main golf? Wah, mungkin kira-kira 5 atau 6.
ikutin bokap ke driving Pondok Indah, cuman iseng-iseng aja gitu. Waktu itu kan waktu kecil kita cuma mau pukul-pukul aja. Terus sampai akhirnya decide untuk jadi pemain pro. Pasti kan ada di satu titik dimana lo ngerasa kayaknya gue oke juga nih di golf gitu. Ingat gak sih usia berapa dan apa acuannya sampai akhirnya lo ngerasa pede kayaknya gue mau ngambil pro? Ya mungkin yang waktu itu karena pas aku ke kuliah itu aku ada satu teammate, satu seumur. Dia udah dari awal udah mikir, wah I'm going to turn pro. Langsung mau ke web.com tour, Q-School gitu semua. Tapi wah sampai seumur hidup I never thought mau main professional golf. Cuman waktu lagi summer break atau winter break kan aku bisa main ADT di Indonesia as amateur gitu. Terus aku bisa lolos kan, bilang wah might as well coba, kalau nggak coba sekarang kapan lagi bisa ada chance. Jadi ingat umur berapa ya berarti? Mungkin pas aku tahu mau menjadi pro mungkin umur 20, 21, 20-an gitu. Jadi terjawab ya pertanyaan soal itu ya. Kita mau tanya-tanya lagi sambil main. Kencang banget. Kanan dikit. Berarti berapa average driver Denny? Aku average kalau carry paling 295 sampai 305 yard. Jadi 280-an meter. Katanya kalau udah bisa mukul total 265 meter itu udah boleh masuk Asian Tour. Berarti tinggal kurang berapa? 40 meter. Kurang katanya. Kurang puas. Aduh gampang sekali main golf buat Denny Masrin ya. Sekarang kan Denny jadi salah satu pemain Indonesia yang dapat Asian Tour card, full card. Ceritain prosesnya sampai akhirnya bisa dapat full card itu. Setiap tahun kita nggak tahu sampai berapa banyak duitnya untuk order merit perlu gitu. Top kan berapa sih? Setiap tahun bisa sampai, ada tahun yang bisa 60.000 bisa masuk, ada tahun yang pernah 90 sampai 100.000. Untuk top 60. Top 60 yang akan dapat full card ya? Iya, jadi tahun lalu sih kan aku main bagus di tengah-tengah tahun tuh pas ada Taiwan. Taiwan Indonesian Open, aku ada stretch itu yang aku bisa top 20-an. Jadi top 20 itu bisa kumpul-kumpul duitnya. Terus sampai Indonesian Masters semua pada kayak wah, Diu pasti bisa dapat top 60 soalnya waktu itu nomor 55. Tapi kan nggak tentu juga kan, masih ada 2 turnamen, Indo Masters sama Thailand Open. Nah, juga kan lebih tinggi lebih baik soalnya kan itu reserve juga soalnya. Kalau full field nggak tentu juga nomor 55 masuk. Benar. Jadi ya berarti waktu di Indonesian Masters semua pada udah bilang wah udah pasti udah aman didapat top 60. Tapi aku lagi mikir ya kalau bisa di top 50 lebih baik. Lebih aman lah ya. Iya. Jadi ada pressure nggak sih Den waktu Indonesian Masters dengan keadaan? Sebenarnya aku lagi nggak mikir sih, soalnya waktu itu lagi ada teman baik si Om Teddy Caddy, lapangan yang udah cukup kenal lah ya. Jadi sebenarnya udah cukup santai sih, udah relax. Apalagi lagi main bagus waktu itu. Jadi ya bisa finish tie fifth itu bagus banget, langsung loncat ke 40 berapa itu. Berarti ibaratnya Thailand Open pun udah apapun hasilnya udah aman ya? Pas aku datang ke Thailand Open, aku udah bilang Caddy. Soalnya waktu itu aku masih pakai John yang orang bule itu. Aku bilang ke dia, wah ini enak banget, nggak ada kayak pressure-nya udah hilang. Kita bisa main santai aja, make cut, miss cut nggak apa-apa. Soalnya udah 40. Apalagi waktu itu minggu itu puttingnya kurang bagus, tapi aku bisa hajar aja pakai driver. Soalnya waktu itu driver lagi enak. Driver aja semua. Aku bilang ya buat apa nggak pakai, kemudian latihan aja gitu. Gampang aja kan berarti kan? Hole 6 mah gampang sih. Tapi bisa dibilang hole 6 ini kalau nggak berdi sayang banget ya Den? Iya. Soalnya ini kayak part panjang buat kita. Iya benar. Bonus hole ya. Kayaknya pas Indonesian Open jadi par 4 ini. Jadi par 4. Iya benar. Tapi tee boxnya dimajuin ke biru. Iya. Tapi masih oke sih. Masih oke. Aduh sayang ya. Nggak belok. Dan berarti kan sekarang posisi nomor 1 Indonesia. Iya betul. Goal kedepannya apa? Ya dari 1 tahun lalu sih goalnya lagi mau kualifikasi untuk Olimpiade sih.
Oke. Tapi kan tahun ini mereka diundur ke tahun depan. Jadi ya semoga masih ada sih. Siapa tahu bisa di cancel sama sekali kan? Ya, betul. Jadi semoga masih ada chance sih. Soalnya kemarin ranking aku di dunia itu kira-kira 500-an. Oke. Jadi ya untuk bisa lolos, untuk bisa main di Olimpiade? Jadi mereka kalau untuk Olimpiade golf itu mereka ambil 60 negara. Oke. Maksimal 2 orang per negara. Oke. Jadi sekarang yang nomor 60 itu yang spot terakhir. Ya. Kalau nggak salah rankingnya kira-kira 350-an. Oke. Jadi itu targetnya. Aku harus kejarin yang nomor 60 itu. Mari sama-sama kita doakan teman-teman. Semoga Denny bisa berlaga di Olimpiade. Iya. Masuk nih bola. Ya ampun. Aduh. Pakai 54. Gue nggak bisa berkata. 7. Ya tuh kan bedanya situ. Gue pas susah juga gue pakai 7. Ngeselin lama-lama nih orang nih. Aduh, emang jago lu Den, sebel gue. Selama jadi profesional golfer, momen paling berkesan apa? Mau itu momen paling buruk, mau itu momen paling bagus, tapi akhirnya jadi pembelajaran buat lo banget. Harus mikir juga itu. Apa Pak? Mungkin pertama kali bisa menang sih yang di local tour. Soalnya itu udah baru tahun pertama menjadi pro kan. Ya. Terus belum pernah ada feeling menang kan. Ya. Apalagi kan waktu itu kalau nggak salah itu di Palm Hill. Terus yang di belakang aku kayaknya Elki masih amatir. Ya. Tapi beda 2 shot. Kalau nggak salah itu ya di hole terakhir itu tee off-nya ke kiri. Pokoknya aku harus scramble untuk par, untuk menang. Ya. Ya itu momen yang lumayan pressure sih. Soalnya kan itu pertama kali mau menang. Pressure tapi jadi pelajaran banget dong. Iya. Sebenarnya aku paling suka yang momen yang ada pressure. Soalnya itu nggak bisa dapet pas latihan. Yes. Okay. Jadi kalau kita bisa dapat lebih sering di pas turnamen, ya mungkin the next time berikutnya lebih relax. Nice birdie. 400 meter lawan angin. Gampang aja. Hah? Masuk! Ah, gila. Segitu, bro. Aduh. Ya ampun. Jadi kalau mau tanya kenapa Denny Masrin memutuskan jadi profesional golfer, ya itu alasannya. Salah baca break kata dia. Sayang sekali Dan. Oke Dan, kan kita udah lihat nih seberapa kencang lo mukul gitu. Tapi tadi juga lo bilang bahwa emang nggak semua orang secara body mechanic nggak semuanya bisa mukul sejauh itu. Buat mereka nih yang pukulannya tidak terlalu jauh, apakah berarti mereka tidak bisa bermain sebagus long hitter? Bisa sih, cuman lebih susah. Stressful kalau di lapangan. Soalnya selalu second shot bisa 7 besi, mid iron, long iron. Lebih susah. Soalnya fokusnya harus lebih banyak. Berarti dengan pukulan lo yang jauh itu advantage banget ya? Advantage banget. Kita lihat aja di PGA Tour. Berapa tahun lalu, mungkin 2 tahun lalu mereka ada statistik. Yang pukul paling jauh dapat duit paling banyak. Iya. Udah, it's as simple as that. Iya. Soalnya kan kalau kita lihat aja Brooks Koepka di PGA Championship tahun lalu. Dia pakai driver tapi di rough yang tebel. Kita lihat ada banyak yang agak susah dari rough. Soalnya mereka kan harus pakai 8 besi. Benar. Tapi dia pakai wedge aja. Pakai wedge mah roughnya tebel, nggak ada masalah ya? Nggak ada masalah, iya. Oke. Jadi kalau menurut saya sih, kalau mau bisa pukul jauh itu anak kecil jangan sampai fokus di technical dulu. Bilang aja pukul sekencang mungkin. Biar mereka bisa develop muscle-nya. Ini tips yang bagus banget. Jadi buat kalian yang punya anak, ponakan, itu bagus banget tuh tipsnya. Iya, jadi mereka main baseball atau golf atau apapun, sikat aja. Iya, sekencang mungkin. Pas lagi muda. Soalnya itu satu yang susah di ngajarin. Itu nggak bisa ajar, itu speed. Speed itu memang dari gym, dari juga badannya itu nggak bisa diajar. Itu memang ada atau nggak ada. Terima kasih Denny udah nemenin main golf yuk review lapangan. Jadi teman-teman follow @DannyMasrin
_official. Tada!